Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita mau nyelam ke salah satu ide paling radikal, paling ambisius, dan jujur aja, mungkin paling bikin bingung ya dalam sains modern. Kita ngomongin soal hakikat dasar realitas itu sendiri. Sumber kita kali ini bab 12 dari buku Our Mathematical Universe, karya Max Tegmark. Nah, ini fokusnya ke multiverse tingkat 4. Anda pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya matematika itu kok bisa pas banget gitu ngejelasin alam semesta? Atau kenapa konstanta fisika kayaknya disetel banget biar kehidupan bisa ada? Nah, Tegmark ini punya proposal yang, wah berani banget. Gimana kalau ini semua bukan kebetulan? Gimana kalau alam semesta kita, hukum fisikanya, bahkan kesadaran kita, itu intinya adalah matematika? Bukan cuma dijelasin pakai matematika, tapi ya sama persis dengan matematika. Jadi, misi kita hari ini, kita coba kulik hipotesis alam semesta matematis atau MUH ini sama konsekuensinya yang paling ekstrim, multiverse tingkat 4. Itu tuh kumpulan realitas paling pamungkas yang isinya semua struktur matematika yang mungkin. Kedengaran gila, mungkin ya. Tapi coba kita bongkar bareng-bareng, yuk. Iya, tepat sekali. IDMU hari ini bisa dibilang puncak dari tangga multiverse yang udah pernah diusulkan. Kan ada level I soal ruang tahingga yang ngulang-ngulang wilayah kayak kita. Terus level 2 soal gelembung alam semesta lain dengan konstanta fisika beda gara-gara inflasi abadi. Level 3, cabang-cabang kuantum dari interpretasi Everett. Nah, level 4 ini lompatan konsepnya paling jauh, paling abstrak. Jadi, MUH ini bilang kalau realitas fisik eksternal yang objektif yang ada di luar sana lepas dari pikiran kita, itu secara fundamental adalah sebuah struktur matematika. Gitu. Seluruh eksistensi fisik kita itu identik sama entitas matematis abstrak ini. Dan logikanya gini, kalau alam semesta kita itu satu struktur matematis, ya berarti semua struktur matematika lain yang konsisten secara logika harusnya ada juga dong dengan cara yang sama. Nah, itulah yang jadi multiverse tingkat 4, koleksi lengkap semua kemungkinan realitas matematis. Oke. Realitas adalah matematika. Ini perlu dijelasin lagi nih. Kita kan tahu fisika pakai banyak persamaan ya. Hukum gravitasi Newton, persamaan medan Einstein, itu kan buat deskripsiin gimana benda gerak atau ruang waktu melengkung. Tapi gimana ceritanya realitas itu sendiri jadi matematika? Bukannya ada beda ya antara deskripsi sama benda aslinya? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Biasanya kita mikir gitu kan. Tapi MU ini nantang pemisahan itu. Coba deh pikirin properti paling dasar dari, katakanlah elektron. Apa sih elektron itu selain dari properti-propertinya? Propertinya kan muatan -1, spin setengah, massa sekian kilogram. Ini semua apa? Angka kan? Kuantitas matematis. Nggak ada tuh zat elektron di luar properti matematis ini sebenarnya. Sama juga kayak ruang dan waktu. Dalam relativitas, ruang waktu itu bukan panggung kosong, tapi struktur geometris, dinamis. Dijelasin pakai tensor metrik, nah itu objek matematis lagi. Bahkan di mekanika kuantum, keadaan sistem fisik digambarin pakai fungsi gelombang. Itu vektor di ruang abstrak matematis, namanya ruang Hilbert. Jadi kayaknya makin dalam kita gali fisika, ujung-ujungnya ketemunya struktur matematis melulu. Jadi bukan cuma matematika itu bahasanya fisika, tapi mungkin malah jadi bahan bakunya realitas itu sendiri ya. Terus struktur matematika ini sebenarnya apa sih? Kayak rumus gitu atau gimana? Lebih dari sekedar rumus sih, struktur matematika itu intinya sekumpulan entitas abstrak plus hubungan di antara entitas-entitas itu. Yang paling penting itu hubungannya, bukan nama atau interpretasi yang kita kasih. Bayangin aja, struktur matematika itu kayak cetak biru atau blueprint super detail dari sebuah bangunan. Blueprint itu kan mendefinisikan bangunan itu sepenuhnya, semua hubungan antar bagian, dimensi, materialnya, yang mana materialnya juga punya properti matematis kan. Nah, MU bilang alam semesta kita ya itu blueprintnya, bukan cuma bangunan fisiknya. Oh, kayak contoh permainan catur Immortal Game di buku itu ya? Kayak saya ingat bagian itu. Nah iya, contoh bagus itu. Aturan main catur, gimana bidak gerak, interaksinya, tujuannya, itulah struktur matematikanya.
Hubungan antar kotak dan bidak, struktur ini absolut sama. Nggak peduli Anda mainnya pakai bidak kayu yang mewah di papan mahoni, atau ikon digital di HP, atau malah orang pakai kostum di lapangan gede kayak di festival-festival itu. Atau bahkan cuma coretan simbol di pasir. Nama bidaknya bisa beda-beda di tiap bahasa ya kan? Bishop, faux, lifer, fill. Representasi fisiknya bisa macam-macam banget. Tapi struktur logis permainannya, aturan dan relasi antar elemennya, itu tetap sama persis, nggak berubah. Struktur matematika ini nggak punya warna, bau, atau tekstur. Cuma punya properti relasional sama simetri aja. Simetri. Wah, ini sering banget muncul di fisika ya. Kayak hukum fisika yang sama aja di mana-mana. Itu kan simetri translasi. Atau sama aja mau hadap kemanapun, simetri rotasi. Ini juga bagian dari struktur matematika alam semesta kita dong berarti. Tepat sekali. Simetri-simetri dalam hukum fisika itu cerminan dari simetri yang memang ada di dalam struktur matematika yang jadi dasar realitas kita. Mirip kayak kubus punya simetri rotasi kan? Kelihatan sama aja kalau diputer 90 derajat di sumbu tertentu. Nah, struktur ruang waktu kita juga punya simetri. Dan ini bukan properti fisik dalam arti biasa, tapi properti matematis murni dari strukturnya itu sendiri. Jadi ya, struktur matematika itu didefinisikan sama elemen-elemen abstrak dan hubungan serta simetri di antara mereka. Oke. Saya mulai dapat nih idenya. Jadi, alam semesta kita ini dengan segala partikel, gaya, ruang waktu, hukum fisikanya, itu sebenarnya satu paket aturan dan hubungan yang kompleks. Satu struktur matematika spesifik. Nah, di sini nih lompatannya. Gimana dengan struktur matematika yang lain? Kan ada banyak banget, tak terhingga malah. Nah, benar. Disinilah multisearch tingkat IV masuk. Kalau hipotesis MUH ini benar, kalau keberadaan fisik itu sama aja dengan keberadaan matematis, maka ya setiap struktur matematika yang konsisten secara logis itu juga harus ada sebagai alam semesta fisik dengan caranya sendiri. Coba bayangin kayak perpustakaan konseptual gitu, tapi isinya tak terbatas. Semua kemungkinan buku ada di situ. Setiap buku itu satu struktur matematika yang utuh dan konsisten. Alam semesta kita dengan model standar fisika partikel dan relativitas umum sebagai aturan mainnya itu cuma satu buku di perpustakaan raksasa ini. Ada buku-buku lain yang isinya alam semesta dengan jumlah dimensi ruang beda, jenis partikel beda, atau bahkan logika fisika yang kita nggak kenal sama sekali. Asal yaitu tadi konsisten secara matematis. Ini lanskap realitas yang paling pamungkas, paling luas. Wow, itu luas banget ya. Konsekuensinya pasti gede nih. Di buku disebutin beberapa implikasi radikal kalau MUH bener. Salah satunya soal kondisi awal. Biasanya kan kita perlu tahu kondisi awal alam semesta. Kayak pas Big Bang gitu. Plus hukum fisika. Buat prediksi ke depannya kan? Betul. Tapi dalam MUH, struktur matematika itu sendiri udah deskripsi yang lengkap dan abadi. Udah mencakup seluruh sejarah alam semesta dari awal sampai akhir. Kalaupun konsep itu berlaku ya. Nggak ada lagi tuh yang namanya milih kondisi awal secara sembarangan. Strukturnya udah utuh, mencakup semua waktu sekaligus. Jadi, ya kebutuhan akan kondisi awal yang kepisah dari hukum fisika itu mungkin jadi hilang. Terus gimana soal keacakan di mekanika kuantum? Kan ada perasaan kalau hasil pengukuran itu acak, probabilistik gitu. Itu hilang juga? Saya ingat, ini agak nyambung sama level 3 yang pernah kita bahas sedikit. Iya, nyambung banget. Menurut MIQ, dan ini sejalan ya sama interpretasi Everett level 3, keacakan fundamental itu sebenarnya ilusi aja kalau dilihat dari sudut pandang pengamat di dalam sistem. Ingat kan di level 3, tiap pengukuran kuantum itu mecah realitas jadi banyak dunia paralel, masing-masing mewakili satu hasil yang mungkin. Nah, kalau kita bisa lihat dari atas, lihat keseluruhan fungsi gelombang universal yang mana itu bagian dari struktur matematika, evolusinya tuh sebenarnya deterministik kok. Diatur sama persamaan kayak persamaan Schrödinger. Anda ngerasa ada acak ya, karena Anda itu salah satu kloningan pengamat, di salah satu cabang itu, nggak sadar ada cabang lain. Jadi realitas fundamentalnya mungkin ya sepenuhnya deterministik. Wah, itu aja udah bikin pusing. Tapi kalau MU bener, ini bisa juga ngejelasin misteri lama yang sering diobrolin filsuf sama fisikawan. Efektivitas matematika yang nggak masuk akal itu. Kenapa sih alam semesta ini nurut banget sama hukum-hukum matematis yang elegan?
Nah, iya. Kalau alam semesta itu sendiri matematika, ya nggak ada misteri lagi dong. Wajar aja matematika efektif banget buat ngejelasinnya. Lawang matematika itu benda yang lagi dijelasin. Keduanya identik. Efektivitas itu jadi ya gitu-gitu aja, tautologi. Terus ada lagi soal kompleksitas. Alam semesta kita kan luar biasa kompleks ya. Ada galaksi, bintang, kehidupan, otak manusia. Gimana ceritanya semua kerumitan ini bisa muncul mungkin dari aturan dasar yang relatif simpel. Dari mana coba semua informasi ini datangnya? Menawarin sudut pandang menarik di sini. Mirip kayak cara kerja fraktal atau bilangan irasional kayak pi. Ambil contoh himpunan Mandelbrot, itu kan dihasilin dari rumus matematika yang simple banget. Z jadi Z kuadrat tambah C. Tapi kalau Anda zoom terus di bagian mana aja, bakal nemu detail dan kompleksitas visual yang nggak ada habisnya. Program komputer pendek banget bisa hasilin kerumitan tak terhingga. Nah, bisa jadi juga deskripsi matematis lengkap dari struktur alam semesta kita itu sebenarnya simple banget secara algoritmis. Walaupun manifestasinya kelihatan kompleks banget buat kita yang jadi bagian di dalamnya. Keseluruhan struktur bisa jadi lebih simple buat dijelasin daripada cuma sebagian kecilnya aja. Kayak ngejelasin rumus buat ngasilin semua digit pi, itu jauh lebih gampang daripada coba daftar dan jelasin pola di triliunan digit pertamanya. Gitu kan? Oke. Jadi, aturan simpel bisa lahirin kompleksitas. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan. Gimana caranya kita bisa metain atau klasifikasiin semua struktur matematika di tingkat TV ini? Gimana kita tahu alamat kita di perpustakaan raksasa itu? Buku itu nyebut soal kompleksitas algoritma, itu gimana? Iya, itu salah satu ide. Mungkin ya, struktur matematika itu bisa diurutin berdasarkan seberapa sederhana deskripsi algoritmiknya. Maksudnya, seberapa pendek program komputer paling singkat yang bisa masilin struktur itu. Ini konsep dari teori informasi algoritmik. Mungkin alam semesta yang lebih simpel secara algoritmis itu lebih fundamental atau lebih mungkin dalam arti tertentu. Tapi ya, ini masih spekulatif banget sih. Ini nyambung ke pertanyaan lain yang agak teknis nih. Apakah struktur matematika alam semesta kita ini computable? Maksudnya, apa tuh computable? Dan kenapa ini penting? Computable itu artinya secara prinsip bisa disimulasiin atau dihitung pakai algoritma komputer sampai tingkat presisi manapun yang kita mau. Pertanyaan ini penting soalnya fisika modern kan banyak pakai bilangan real ya, bilangan yang desimalnya tak hingga itu buat deskripsiin besaran kayak posisi atau waktu. Tapi mesin komputasi fundamental kayak mesin Turing itu cuma bisa ngurusin bilangan yang bisa dihitung. Nah, teorema ketidaklengkapan Gödel sama batasan komputasi Turing nunjukin ada hal-hal dalam matematika yang nggak bisa dihitung atau dibuktiin pakai algoritma. Jadi pertanyaannya, apa alam semesta kita di level paling dalam itu beneran butuh bilangan real yang tak hingga dan tak terhitung ini? Atau itu cuma pendekatan yang enak aja dan realitas fundamentalnya sebenarnya diskrit dan bisa dihitung. Hipotesis alam semesta terhitung, CUH, atau bahkan terbatas, hipotesis alam semesta terbatas, FUH. Ini mempertanyakan sifat dasar kontinuum ruang waktu itu sendiri. Wah, ini jadi filosofis banget sekaligus teknis ya. Terus, gimana sama ide populer kalau kita mungkin hidup di simulasi komputer? Mus punya pandangan nggak soal ini? Mengejutkan atau spesial gimana gitu. Kenapa? Karena alam semesta yang disimulasiin di komputer super canggih, lengkap dengan aturan fisikanya sendiri, partikel virtualnya, mungkin sampai penghuni sadar virtualnya, itu ya cuma satu jenis lain dari struktur matematika. Jadi alam semesta simulasi itu juga bakal jadi salah satu buku di perpustakaan multiverse tingkat 4. Sama aja statusnya kayak struktur matematika lainnya. Tapi ini ya, munculin pertanyaan filosofis lanjutan yang menarik. Apakah sebuah struktur matematika itu perlu dijalanin atau disimulasiin secara fisik biar bisa dianggap nyata? Atau keberadaan matematisnya aja udah cukup? Kalau realitas sama dengan matematika, ya mungkin keberadaan abstrak struktur simulasi itu udah cukup buat ngasih status realitas, nggak peduli ada komputer fisik yang jalanin atau enggak. Oke, idenya makin liar ya. Tapi ada nggak sih cara, ya meskipun secara prinsip aja gitu, buat nguji keberadaan multiverse tingkat V ini? Kayaknya susah banget bayangin eksperimen buat buktiin ada alam semesta lain dengan hukum fisika beda. Iya, pengujian langsung memang susah banget, mungkin mustahil ya. Tapi ada argumen nggak langsung yang bisa diajuin. Salah satunya balik lagi ke isu fine-tuning atau penyetelan halus itu. Kita udah pernah singgung ini pas bahas level 2, tapi ini bisa diperluas ke level 4.
Kenapa sih konstanta fisika fundamental kayak kekuatan gaya nuklir, massa partikel Higgs, energi gelap, nilainya kok kayaknya presisi banget, pas banget gitu buat memungkinkan terbentuknya struktur kompleks kayak bintang, planet, dan kehidupan. Nah, penjelasan dari level 4 gini, mungkin ada lautan struktur matematika tak terhingga di luar sana. Tapi mayoritas besar dari struktur itu mati, terlalu simpel atau terlalu kacau buat ngasilin kompleksitas dan kesadaran. Struktur matematika yang memungkinkan munculnya substruktur sadar diri, SSS, Self-Aware Substructures, kayak kita ini, mungkin langka banget. Kita cuma bisa muncul dan ngamatin dari dalam struktur yang memungkinkan keberadaan kita. Struktur lain ya ada, tapi nggak ada pengamat di dalamnya buat cerita. Jadi keberadaan kita sendiri bisa jadi kayak petunjuk gitu ya, kalau kita hidup di salah satu struktur matematika yang beruntung atau langka. Tapi, ini bawa kita ke masalah gede lain yang katanya menghantui semua teori multiverse yang ada tak hingganya. Measure problem, masalah ukuran. Apa sih ini sebenarnya dan kenapa jadi masalah besar? Wah, masalah ukuran ini salah satu tantangan konseptual paling serius sih di fisika fundamental dan kosmologi sekarang. Intinya gini, kalau Anda punya kumpulan tak hingga dari sesuatu, mau itu wilayah ruang di level I, gelembung alam semesta di level 2, cabang kuantum di level 3, atau struktur matematika di level 4, gimana caranya Anda ngitung probabilitas atau bikin prediksi? Misalnya nih, kalau ada tak hingga pengamat di multiverse, berapa fraksi dari mereka yang bakal ngukur nilai konstanta kosmologis tertentu? Atau berapa probabilitas Anda ngalamin X dibandingin Y? Ini sering banget ngarah ke hitungan kayak tak hingga dibagi tak hingga. Secara matematis kan itu nggak jelas, nggak ada artinya. Bayangin aja nyoba ngitung berapa persen kamar di hotel tak terhingga yang jendelanya hadap laut, atau berapa persen bilangan bulat yang genap, 50%. Tapi gimana kalau bandingin bilangan bulat sama bilangan real? Gimana coba cara nentuin ukuran himpunan tak hingga secara bermakna buat ngitung probabilitas? Nah, ketidakmampuan kita buat nentuin ukuran atau measure yang jelas dan konsisten di multiverse tak hingga ini, bikin kita susah bikin prediksi kuantitatif yang bisa diuji. Ini krisis gede. Beberapa fisikawan mikir ini mungkin tanda ada yang salah sama asumsi dasar kita soal realitas. Mungkin soal keberadaan tak hingga aktual di alam fisik, atau mungkin pemahaman kita soal probabilitas itu sendiri yang perlu dirombak. Jadi di satu sisi, MU dan tingkat IVE ini nawarin penjelasan yang elegan ya buat beberapa misteri besar, tapi di sisi lain malah bawa tantangan konseptual baru yang susah banget, terutama soal tak hingga ini. Wah, ini benar-benar perjalanan pikiran yang luar biasa. Oke, mari kita coba rangkum sedikit ya. Kita udah menjelajahi multiversa tingkat IVE, gagasan kalau realitas fundamental itu matematika, dan alam semesta kita cuma satu dari lautan tak terbatas struktur matematika yang mungkin ada. Ini ide yang abstrak banget dan nantang intuisi kita soal apa artinya ada atau nyata. Nah, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kita? Kalau hipotesis alam semesta matematis ini ya, meskipun cuma sebagian aja, bener, implikasinya dalam banget buat pemahaman kita tentang diri kita sendiri, Anda, kesadaran Anda, pikiran Anda, perasaan Anda. Itu semua adalah bagian dari proses yang terjadi di dalam struktur matematika raksasa ini. Kita ini adalah substruktur sadar diri, SSC, yang muncul secara alami dari kompleksitas matematis alam semesta kita. Kesadaran kita dalam pandangan ini, yaitu cara alam semesta matematis ini menyadari dirinya sendiri. Ini juga ngubah tujuan akhir fisika ya jadinya. Mungkin pertanyaannya bukan lagi sekedar apa persamaan fundamental yang gambarin segalanya, tapi lebih ke di struktur matematika spesifik mana sih kita hidup di antara semua kemungkinan. Dan yang lebih susah lagi nih, gimana pengalaman subjektif kita, rasanya, jadi sadar, qualia, itu bisa muncul dari struktur matematika objektif tersebut. Iya, ini pergeseran ya, dari cuma nyari hukum deskriptif, jadi nyoba nemuin alamat kita di lanskap matematis yang luas banget ini, dan yang paling penting, yaitu memahami jembatan antara dunia rumus objektif sama dunia pengalaman subjektif kita. Ini mungkin tantangan terbesar buat sains ke depan. Nah, sebagai pemikiran penutup buat Anda renungkan nih, kalau realitas itu intinya matematis, apakah itu artinya ada batas fundamental buat apa yang bisa kita pahami tentangnya? Atau malah sebaliknya, mungkin seperti yang disiratkan Tegmark, karena kita sendiri bagian dari matematika ini, potensi pemahaman kita jadi nggak terbatas. Mungkin kita cuma dibatasi sama imajinasi kita sendiri aja dalam menjelajahi dan memahami struktur matematika yang tak terbatas ini. Sebuah prospek yang, wah, menakjubkan sekaligus menantang ya. Potensi pengetahuan kita mungkin seluas lanskap matematika itu sendiri.
Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kali ini, menyelami salah satu ide paling ujung tentang realitas. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.